Perkenalkan, nama saya Gabriela Morales Kumila dari kelas D angkatan 23 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat. Di video kali ini saya akan menjelaskan perkembangan peserta diri. Untuk lebih jelasnya bisa disimak diri saya kembali. Pertama, kita akan masuk ke tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Pada bagian pertama, masa bayi 0-1 tahun, titik fokus utama adalah perkembangan fisik yang pesat, termasuk pertumbuhan berat badan, tinggi badan, dan perkembangan motorik. Pada bagian kedua, masa kanak-kanak awal 2-6 tahun, perkembangan bahasa mengalami kemajuan signifikan. Anak mulai berbicara dan membentuk kalimat sederhana. Imajinasi dan kreativitas berkembang pesat, ditandai dengan bermain peran dan imajinatif. Pada bagian ketiga, masa kanak-kanak akhir 7-12 tahun. Perkembangan kognitif memasuki tahap operasional konkret. Anak mampu berpikir logis dan memahami konsep-konsep konkret. Kemampuan akademis berkembang pesat. Anak belajar membaca, menulis, dan berhitung. Pada bagian keempat, masa remaja 13-19 tahun, masa pubertas ditandai dengan perubahan fisik dan hormonal yang signifikan, meliputi pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, dan perkembangan organ reproduksi. Perkembangan kognitif memasuki tahap operasional formal, anak mampu berpikir abstrak, hipotesis, dan deduktif. Pada bagian kelima, masa dewasa awal 20-39 tahun. Periode ini difokuskan pada pembentukan identitas diri yang lebih matang, membangun karir, dan membentuk hubungan interpersonal yang intim, termasuk pernikahan dan keluarga. Pada bagian keenam, masa dewasa madya 40-64 tahun. Individu mencapai puncak karir dan peran sosial, serta bertanggung jawab atas keluarga dan masyarakat. Perkembangan kognitif tetap stabil meskipun mungkin ada sedikit penurunan kecepatan pemrosesan informasi. Pada bagian terakhir yang ketujuh, dewasa lanjut usia 65 tahun ke atas, terjadi penurunan fisik dan kognitif secara bertahap, seperti penurunan daya ingat, kecepatan reaksi, dan kekuatan fisik. Kemudian kita masuk ke tahap perkembangan individu berdasarkan usia. Pada bagian pertama, untuk bayi, perkembangan fisik mengembangkan kontrol motorik dasar seperti mengangkat kepala, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, koordinasi mata tangan, dan keterampilan manipulasi objek. Untuk perkembangan kognitif, mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui indera sensori motor, mulai memahami konsep sebab akibat sederhana, dan mengembangkan ingatan. Untuk perkembangan sosial emosional, membangun ikatan kasih sayang yang aman dengan pengasuh, mengembangkan kepercayaan dasar, belajar mengenali dan mengekspresikan emosi, seperti senang, sedih, marah, dan mulai belajar berinteraksi sosial sederhana. Pada bagian kedua, untuk anak-anak masa awal, untuk perkembangan fisik, meningkatkan kemampuan motorik halus seperti menggambar, menulis, menggunting, dan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan memanjat. Untuk perkembangan kognitif, berkembangnya kemampuan berpikir simbolis seperti bermain peran, menggunakan imajinasi, dan mulai memahami konsep-konsep sederhana, dan mengembangkan kemampuan bahasa yang lebih kompleks. Untuk perkembangan sosial emosional, belajar interaksi dengan teman sebaya, mengembangkan kemandirian seperti makan, berpakaian, menggunakan toilet sendiri, mengembangkan rasa empati dan kemampuan berbagi, dan mulai memahami aturan dan norma sosial sederhana. Pada bagian ketiga, untuk anak-anak akhir, untuk perkembangan fisik, pertumbuhan fisik yang stabil, peningkatan koordinasi dan keterampilan motorik. Untuk perkembangan kognitif, berkembangnya kemampuan berpikir logis dan konkret, memahami konsep-konsep yang lebih kompleks, meningkatnya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, dan kemampuan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Untuk perkembangan sosial emosional, membangun persahabatan,
belajar kerjasama dalam kelompok, mengembangkan rasa percaya diri, dan memahami peran sosial yang lebih kompleks. Pada bagian keempat, untuk remaja, untuk perkembangan fisik, pubertas, perubahan fisik yang signifikan seperti pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, perkembangan organ reproduksi. Untuk perkembangan kognitif, berkembangnya kemampuan berpikir abstrak, hipotesis, dan deduktif, peningkatan kemampuan penalaran dan pemecahan masalah yang kompleks, dan kemampuan merencanakan masa depan. Untuk perkembangan sosial emosional, pencarian identitas diri, mengembangkan kemandirian, membangun hubungan interpersonal yang lebih mendalam dan kompleks, dan menghadapi tantangan emosi yang kompleks. Pada bagian kelima, untuk dewasa awal, untuk perkembangan fisik, puncak kebugaran fisik. Untuk perkembangan kognitif, kemampuan kognitif yang optimal, kemampuan pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang mahir. Untuk perkembangan sosial emosional, membangun karir, membentuk keluarga, mengembangkan hubungan intim dan komitmen, dan menemukan makna dan tujuan hidup. Pada bagian keenam, untuk dewasa madya, untuk perkembangan fisik, mulai terjadi penurunan fisik secara bertahap, tapi masih relatif sehat. Untuk perkembangan kognitif, kemampuan kognitif tetap stabil, tetapi mungkin ada sedikit penurunan kecepatan pemrosesan informasi. Untuk perkembangan sosial emosional, mencapai puncak karir, peran sosial yang luas, membina hubungan yang kuat dengan keluarga dan teman, dan mulai mempersiapkan masa pensiun. Pada bagian ketujuh, untuk dewasa lanjut usia, untuk perkembangan fisik, penurunan fisik yang signifikan, penurunan kekuatan otot, daya tahan, dan kesehatan secara umum. Untuk perkembangan kognitif, penurunan kognitif secara bertahap, penurunan daya ingat, kecepatan pemrosesan informasi, dan kemampuan pemecahan masalah. Untuk perkembangan sosial emosional, penyesuaian diri terhadap perubahan peran sosial, penurunan kemampuan fisik, dan kematian orang terkasih. Kemudian kita akan masuk di teori perkembangan menurut para ahli. Pada yang pertama, teori psikososial Erikson. Erikson mengidentifikasi 8 tahap perkembangan psikososial, masing-masing ditandai dengan konflik atau krisis psikososial yang harus diatasi. Keberhasilan mengatasi krisis akan menghasilkan perkembangan kepribadian yang sehat, sedangkan kegagalan dapat berdampak negatif pada perkembangan selanjutnya. Berikut ringkasan 8 tahap tersebut. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan 0-18 bulan. Bayi mengembangkan kepercayaan pada pengasuh jika kebutuhan mereka dipenuhi dengan konsisten. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu 2-3 tahun. Anak belajar mandiri dan mengontrol tubuhnya. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah 3-5 tahun. Anak mengembangkan inisiatif dan rasa ingin tahu. Keempat, kerajinan versus inferioritas 6-11 tahun. Anak belajar keterampilan dan mengembangkan rasa kompetensi. Yang kelima, identitas dan versus kebingungan perak 12-18 tahun. Remaja membentuk identitas diri mereka. Yang keenam, intimidasi versus isolasi 18-40 tahun. Dewasa muda membentuk hubungan intim dan komitmen. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi 40-65 tahun. Dewasa memberikan kontribusi pada masyarakat dan generasi selanjutnya. Yang kedelapan, integritas versus keputusan 65 tahun ke atas. Lansia merefleksikan hidup mereka dan menerima kematian. Kemudian, teori yang kedua, teori kognitif Piaget. Piaget mengidentifikasi 4 tahap perkembangan kognitif yang ditandai dengan cara pikir yang berbeda. Setiap tahap membangun kemampuan kognitif dari tahap sebelumnya. Bagian yang pertama, sensori motor. 0-2 tahun, bayi memahami dunia melalui indera dan tindakan. Pada bagian kedua, praoperasional. 2-7 tahun, anak-anak menggunakan simbol dan berpikir egosentris. Pada bagian yang ketiga, operasional konkret. 7-11 tahun, anak berpikir logis dan memahami konsep konkret. Pada bagian keempat, operasional formal. 11 tahun ke atas, anak mampu
berpikir abstrak, hipotesis, dan deduktif. Kemudian kita akan masuk di teori multiple intelligence yang diprakarsai oleh Howard Gardner. Teori multiple intelligence Howard Gardner mengusulkan bahwa manusia memiliki berbagai jenis kecerdasan, bukan hanya kecerdasan intelektual yang diukur dengan tes standar. Kemudian, Howard Gardner membagi 8 jenis kecerdasan utama. Yang pertama, linguistik. Yang kedua, logika matematika. Yang ketiga, spasial. Yang keempat, musika. Yang kelima, kinestetik. Yang keenam, interpersonal. Yang ketujuh, intrapersonal. Yang kedelapan, naturalis. Oke, kita sudah pada bagian yang terakhir, pada bagian studi kasus, yang dimana di sini kita akan menjelaskan yang terkait dengan multiple intelligence. Pada contoh studi kasus, di sebuah kelas, guru menemukan bahwa siswa bernama Andi sangat pandai berhitung dan logis, namun ia sering kesulitan saat diminta menulis karangan. Sementara itu, siswa lain bernama Lala sangat pandai bercerita dan menulis puisi, tetapi nilainya rendah di matematika. Apa pendekatan pembelajaran yang biasa diterapkan guru agar keduanya bisa berkembang secara optimal, dan bagaimana guru dapat menilai keberhasilan belajar siswa secara adil berdasarkan teori multiple intelligence. Oke, pada studi kasus, di sebuah kelas ada 2 siswa bernama Andi dan Lala. Andi dan Lala mewakili 2 profil kecerdasan yang berbeda. Andi menunjukkan kecerdasan logika matematika yang tinggi, sementara Lala menunjukkan kecerdasan linguistik dan mungkin juga kecerdasan intrapersonal karena kemampuannya dalam menulis puisi yang seringkali mencerminkan perasaan pribadi. Solusi pendekatan pembelajaran berdasarkan teori multiple intelligence, seperti guru dapat menerapkan pendekatan pembelajaran yang diferensiasi, mempertimbangkan daya belajar dan kecerdasan majemuk masing-masing siswa. Untuk Andi, guru dapat memberikan soal matematik yang menantang secara logis. Sementara untuk Lala, guru dapat memberikan tugas menulis kreatif seperti membuat cerita atau puisi yang berkaitan dengan konsep matematika. Integrasi berbagai metode pembelajaran ini, misalnya seperti permainan, diskusi, proyek, juga dapat membantu. Oke, pada bagian terakhir, cara menilai keberhasilan belajar. Untuk menilai keberhasilan belajar secara adil, guru bisa: yang pertama, menggunakan penilaian tes tertulis untuk menilai kemampuan kognitif dan pengetahuan faktual. Yang kedua, melakukan penilaian presentasi untuk menilai kemampuan komunikasi dan penyampaian informasi. Yang ketiga, menggunakan penilaian portofolio untuk menilai kinerja siswa dalam kurun waktu tertentu yang menunjukkan perkembangan dan kemampuan mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan penilaian karya seni untuk menilai kemampuan kreativitas dan ekspresi diri.